Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sukacita hari yang ke-20 pada bulan Januari tahun 2021. Saya akan menyampaikan satu rahasia firman Tuhan mengenai betapa kita itu penting memahami dan mengerti rahasia kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu ini adalah petunjuk arah kekristenan akhir zaman. Itulah sebabnya kitab Wahyu ini diwahyukan oleh Tuhan dan perlu ada. Tanpa kitab Wahyu, orang tidak bisa menggenapi apa yang dikatakan Rasul Paulus. Suatu ketika kita akan diangkat, diubahkan dalam keadaan yang tidak bisa binasa menyambut kedatangan Tuhan. Semua di dalam kitab Wahyu ini merupakan proses kronologis bagaimana jemaat-jemaat akhir zaman mempersiapkan diri, menata diri, mengelola tubuh, sikap tubuh, jiwa, dan rohnya untuk menjadi bait suci Allah sehingga nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang, kita layak untuk diangkat, layak untuk diungsikan. Kemudian yang kanak-kanak rohani yang menuruti hawa nafsu nanti akan tertinggal dan diinjak-injak oleh antikris di akhir zaman. Saudaraku, itulah sebabnya kitab Wahyu ini penting, detail kronologis kitab Wahyu ini penting kita ketahui, saudaraku. Untuk diangkat atau harpazo yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 5. Maka wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian tiba-tiba anaknya itu dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya atau harpazo, saudaraku. Itulah, saudaraku, ruang Maha Kudus di akhir zaman. Saudaraku, bait Allah rohani, orang-orang Kristen yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus itu akan diangkat harpazo. Kemudian untuk diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14. Saudaraku, itu kita perlu pengajaran. Diungsikan ini adalah jemaat-jemaat yang mencapai taraf rohani ruang kudus. Saudaraku, kalau yang harpazo tadi, saudaraku, itu orang yang mencapai taraf rohani ruang Maha Kudus. Kemudian yang mencapai rohani ruang kudus ini diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Pheugo, lari, hilang, lenyap. Kemudian kalau diterangkan di dalam ayat yang ke-14 dari Wahyu ini, saudaraku, prosesnya itu demikian dahsyat sehingga digambarkan lari, hilang, lenyap, dan terbang. Ini kekuatan Tuhan. Jadi bait suci itu ruang kudus dan ruang Maha Kudus diselamatkan. Kemudian akan ada yang tertinggal. Saudaraku, Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, tapi kecualikan pelataran. Karena pelataran itu akan diizinkan diinjak-injak oleh bangsa asing. Pelataran itu akan diizinkan diperangi oleh naga itu di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 itu gambaran bait suci yang harus kita bangun di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti ini untuk bisa diangkat harpazo, untuk bisa diungsikan pheugo, kemudian kanak-kanak rohani. Ini semuanya, saudaraku, ada urut-urutan pembentukannya di akhir zaman, saudaraku. Dan ini pembentukannya ini ada di dalam kitab Wahyu, saudaraku. Jadi itu perlu tahap-tahap dan petunjuk yang berupa pengajaran firman Tuhan untuk kita bisa diangkat, untuk kita bisa diungsikan, untuk, saudaraku, mengetahui nanti orang-orang yang tertinggal itu yang seperti apa kok bisa sampai ketinggalan. Itu, saudaraku, kita perlu belajar kitab Wahyu. Saudaraku, memang tidak dipungkiri, saudaraku, ini pada masa-masa terdahulu, ini pernah ada hamba-hamba Tuhan yang kurang tepat di dalam menjabarkan, menerangkan kitab Wahyu. Mereka itu bukan sesat loh, saudaraku. Mereka juga takut pada Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Melainkan, saudaraku, mereka ini mengalami ibarat orang bersalin. Itu kemarin saya sampaikan itu seperti kontraksi palsu.
mereka merasakan, karena kedatangan Tuhan digambarkan juga seperti orang yang bersalin. Mereka merasakan kontraksi, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Tetapi itu masih kontraksi palsu. Jadi pemberitaannya itu bukan berarti sesat dia itu, saudaraku. Mereka hamba-hamba Tuhan terdahulu dari mungkin awal abad ke-20, dari tahun 60, 70, itu mereka tidak sesat loh, saudaraku. Mereka merasakan kontraksi Tuhan memang mau datang. Tetapi untuk menjabarkannya, mereka belum memiliki pengetahuan yang, saudaraku, yang mencukupi untuk itu. Karena Daniel juga mengatakan, pergilah engkau Daniel, Tuhan katakan begitu, karena ilmu pengetahuan akan bertambah dan nanti, saudaraku, rahasia akhir zaman ini akan tersingkap pada waktunya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi hamba-hamba Tuhan terdahulu yang memberitakan kedatangan Tuhan, saudaraku, itu ibarat orang yang mau bersalin, saudaraku, itu mengalami kontraksi palsu namanya. Atau Braxton Hicks, saudaraku. Kontraksi palsu. Orang itu kalau mau melahirkan, ada saat seperti di mana dia betul-betul sudah mau melahirkan, ada satu kontraksi-kontraksi. Tetapi itu masih kontraksi palsu, belum kontraksi asli. Saudaraku, jadi saudaraku, kalau saudara perhatikan ya, ini sejak tahun 1960 sekian, 1970 atau bahkan dari awal abad 20, abad 19 dan 20. Saudaraku, ini sudah ada, saudaraku, rasa di dalam diri hamba-hamba Tuhan itu bahwa Tuhan sudah dekat waktu kedatangannya ini. Mereka sudah ada rasa untuk itu dan mereka merasakan satu sakit bersalin, kontraksi. Meskipun kontraksi mereka masih belum benar kontraksi palsu. Jadi kalau orang hamil sedang mengalami kontraksi atau Braxton Hicks, saudaraku, itu bukan mereka salah dengan karena dia sakit bersalin, waduh ini kontraksi, ayo ke rumah sakit. Terus keluarganya malah ngomong, kamu sesat, saudaraku. Tidak, saudaraku, memang dia merasakan sakit bersalin. Kedatangan Tuhan seperti itu, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka itu mengalami sakit bersalin juga tetapi masih dalam kontraksi palsu. Saudaraku, ada yang belum benar tentang apa yang mereka rasakan. Ada yang belum tepat tentang apa yang mereka sampaikan. Saudaraku, tetapi saya memberitahu saudara, suatu ketika akan ada berita yang benar, tepat, aktual tentang kitab Wahyu ini. Karena kitab Wahyu ini harus terjadi, saudaraku. Maka, saudaraku, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, suatu ketika ini akan ada berita yang benar, berita yang tepat, berita yang aktual tentang kitab Wahyu ini, tentang kronologis kejadian di dalam kitab Wahyu ini. Saudaraku, yaitu ketika Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 7 digenapi. Saudaraku, kapan itu, saudaraku? Itu adalah ketika keputusan rahasia Allah terbuka. Keputusan rahasia. Saudaraku, makanya, saudaraku, kitab Wahyu ini susah, sulit dimengerti kalau bukan orang yang benar-benar terpilih. Kalau bukan orang yang benar-benar dipercaya oleh Tuhan menyampaikan kitab Wahyu ini, enggak dong, saudaraku. Meskipun titelnya itu tinggi setinggi langit, saudaraku, tetapi kalau itu bukan dipercaya Tuhan, memahami kitab Wahyu ini susah. Saudaraku, benar, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saya beritahu saudara, suatu ketika akan ada berita yang benar tentang kitab Wahyu ini. Yaitu ketika kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 7 digenapi. Yaitu ketika keputusan rahasia Allah terbuka. Apa itu keputusan rahasia Allah? Ini ditulis di Alkitab, saudaraku. Ini gulungan kitab yang terbuka. Saudaraku, di dalam Wahyu pasal 10, malaikat itu memegang gulungan kitab kecil yang terbuka, saudaraku. Saat itulah, saudaraku, tidak ada penundaan waktu lagi seperti yang sudah-sudah. Saudaraku, ayo kita akan baca, saya akan buktikan. Kalau selama ini memang ada penundaan waktu, itu karena, saudaraku,
belum ada yang bisa, saudaraku, dipercaya membuka rahasia kitab Wahyu ini dengan benar, dengan tepat, dengan aktual. Tetapi nanti ketika rahasia kitab Wahyu ini benar, aktual, saudaraku, maka tidak ada penundaan waktu lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Wahyu pasal 10 ayat 1 dan selanjutnya. Saya akan bacakan. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagikan tiang api. Amin, saudaraku. Ini siapa? Kemarin sudah saya sampaikan, ini merupakan tokoh dari pemimpin kegerakan kuda putih. Tokoh kegerakan kitab Wahyu, yang di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 11 dinyatakan sebagai itu tokoh yang digambarkan sebagai burung buas dari timur. Tuhan yang merancang, Tuhan yang akan melaksanakan keputusan tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini malaikat itu, saudaraku, tokoh ini memiliki pengalaman surga bumi. Dia turun dari surga, digambarkan begitu. Auranos bahasanya, saudaraku. Ini, saudaraku, merupakan satu pengalaman surgawi yang sangat spesial, di mana Rasul Paulus pernah juga mengalami hal ini, saudaraku. Ketika dalam satu penglihatan dia melihat seseorang 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh atau di dalam roh, saudaraku, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang itu mendengar sesuatu yang tidak layak untuk, saudaraku, disampaikan oleh manusia dan harus dimeteraikan. Saudaraku, dan ini rahasia yang memegang tokoh ini, tokoh kegerakan yang munculnya dari negeri timur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat yang kedua saya akan bacakan dari Wahyu pasal 10. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Amin, saudaraku. Dalam tangannya ia memegang gulungan kitab yang terbuka. Inilah berita kitab Wahyu yang benar, yang sudah terbuka, saudaraku, yang betul-betul detail kronologisnya itu terbuka dengan jelas. Saudaraku, tidak ada yang tertutup lagi. Ini kitab yang terbuka yang ada di dalam, saudaraku, tangan malaikat itu. Saudaraku, gulungan kitab yang termeterai di dalam Wahyu pasal 5 itu akhirnya setelah dibuka diserahkan kepada tokoh ini. Dan inilah yang saya sebut sebagai malaikat sang surya, tokoh kegerakan, pembawa api kegerakan akhir zaman yang munculnya dari negeri Masyrik, yang berlambang burung buas dari timur. Berlambang itu menurut pengetahuan kita itu burung Garuda, tapi bahasa aslinya disebut sebagai ayit. Karena dalam bahasa aslinya nggak ada Garuda, itu nggak ada, memang ayit, burung buas. Burung buas bisa diterjemahkan itu burung nasar, burung gagak, dan lain sebagainya. Tapi sepengetahuan kita itu adalah burung Garuda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi malaikat, tokoh kegerakan ini, saudaraku, ini di dalam tangannya, dia memegang rahasia, terbukanya rahasia kitab Wahyu. Detail kronologis dari apa yang terjadi di kitab Wahyu ini dimengerti. Tuhan percayakan kepada tokoh ini. Kemudian, saudaraku, kuasa kekuatan dari malaikat ini, saudaraku, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut. Kemarin sudah saya terangkan kuasa dari tokoh kegerakan ini, saudaraku. Kalau tokoh ini masih memimpin kegerakan kitab Wahyu, dia akan menekan, saudaraku, munculnya antikris, yaitu dari dalam laut, saudaraku. Oleh karena itu, kaki kanan dari malaikat ini menginjak laut dan kaki kirinya menginjak bumi, saudaraku. Kalau tokoh ini masih memimpin kegerakan kitab Wahyu, baik antikris yang muncul dari dalam laut maupun nabi palsu yang muncul dari dalam bumi, itu mereka tidak akan bisa berkutik apa-apa karena masih ditekan dengan kuasa yang besar. Dengan kaki kanan dan kaki kiri, tokoh kegerakan, malaikat si unggas nasar, malaikat si unggas burung Garuda,
atau malaikat sang surya dalam Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 10 ayat yang ke-1 ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat ketiga. Ini berulang kali saya sampaikan supaya saudara mengerti kalau kitab Wahyu itu penting. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ayat 4, dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Saudaraku, pada saat itu saudaraku, tokoh yang disebut sebagai malaikat sang surya ini saudaraku, dia berseru menyampaikan satu berita seperti auman singa yang mengaum, kemudian disaut oleh tujuh guru. Tujuh guru itu siapa saudaraku? Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, itulah yang disebut tujuh bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung, hamba-hamba Tuhan akhir zaman pilihan yang akan menjadi pelaksana keputusan rahasia Tuhan. Pelaksana keputusan rahasia Tuhan. Inilah tujuh bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung, hamba Tuhan pilihan. Saudaraku, kemudian saudaraku, malaikat atau tokoh kegerakan, saudaraku, ini menyampaikan satu berita. Itu mengenai apa saudaraku? Ini mengenai hari H, hari saat harpazo, hari saat pengungsian, hari saat masa antikris tiba dan kanak-kanak rohani atau pelataran itu nanti diizinkan tertinggal dan diinjak-injak oleh antikris. Itu kapan? Saudaraku, pada saat itu Rasul Yohanes mengerti, mendengar, tetapi ada suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. Saudara, karena belum waktunya, saudaraku. Dan ini hanya terbuka nanti ketika Wahyu pasal 10 ayat yang ke-1 sampai ke-4 ini nanti digenapi. Hanya boleh dikatakan saat itu saja dan tidak ada waktu lain. Makanya kalau ada orang bertanya, Pak Pendeta saat ini sudah masuk 7 tahun terakhir belum? Saudaraku, saya menjawabnya pasti dengan hikmat. Saya sampaikan belum, saudaraku. Tetapi kalau saya disuruh menunjuk tahun dan lain sebagainya, bulan, tanggal, saya tidak mau. Karena itu prerogatifnya Tuhan. Dan nanti hanya dinyatakan satu ketika, yaitu di Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-1 sampai ke-5 ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-5 saya akan bacakan. Ya, saya minum dulu. Wahyu pasal 10 ayat 5. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Saudara, kenapa tokoh ini sampai berani bersumpah kalau tidak ada penundaan lagi? Saudara, karena dia dipercaya rahasia Tuhan, dipercaya gulungan kitab yang terbuka. Rahasia kitab Wahyu ini detail kronologisnya, perjalanannya, pembentukan gereja Tuhan sampai menjadi mempelai itu kepada tokoh ini dipercayakan. Makanya dia berani bersumpah. Dan ini karena Tuhan, karena firman Tuhan, bukan kehendak dia sendiri. Saudaraku, sumpahnya itu apa saudaraku? Tidak akan ada penundaan lagi. Perhatikan baik-baik. Tidak akan ada penundaan lagi. Artinya ketika berita tentang kitab Wahyu ini, saudaraku, pemberitaan yang benar ini sudah terbuka, saudaraku, maka tidak ada penundaan lagi. Tetapi, saudaraku, kalau tidak ada penundaan lagi, ini saudaraku, ini artinya dulu pernah ada penundaan karena kontraksi-kontraksi, pemberitaan yang kurang benar dari hamba-hamba Tuhan terdahulu tentang kitab Wahyu. Kontraksi palsu.
Saudaraku, mereka merasakan bahwa Tuhan mau datang, sudah dekat, sudah dekat. Tetapi tentang detail kronologisnya, ini belum terbuka dengan jelas. Maka masih ada penundaan waktu, saudaraku. Tetapi semenjak Wahyu pasal 10 ayat yang ke-6 ini, saudaraku, tidak akan ada penundaan lagi. Perhatikan kalimatnya, tidak akan ada penundaan lagi. Berarti ini dulu ada penundaan karena berita-berita yang kurang tepat dari para pendahulu kita. Tetapi nanti ketika tokoh ini muncul, saudaraku, rahasia kitab Wahyu terbuka dengan detail, saudaraku, itu tidak ada penundaan waktu lagi. Tuhan akan datang betulan. Saudaraku, ayat 7 saya akan bacakan. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Perhatikan baik-baik, keputusan rahasia Allah. Karena ketika, saudaraku, rahasia ini diserahkan kepada tokoh ini, saudaraku, rahasia detail kitab Wahyu, perjalanan jemaat-jemaat akhir zaman untuk menjadi mempelai Kristus, saudaraku, ini sudah terbuka dengan jelas, secara detail, saudaraku. Maka kemudian tidak ada penundaan lagi. Kitab Wahyu akan benar-benar digenapi. Saudaraku, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Jadi ini keputusan rahasia. Oleh karena itu yang mengerti sedikit, saudaraku, orang-orang yang terpilih, hamba-hamba Tuhan terpilih, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah Ia tentukan, seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Saudara, apa itu keputusan rahasia Allah, saudaraku? Ini adalah rahasia kitab Wahyu yang terbuka. Rahasia detail kronologis kitab Wahyu yang akan terjadi di akhir zaman. Proses bagaimana gereja Tuhan, jemaat Tuhan di akhir zaman itu harus memanage dirinya, mempersiapkan diri untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan. Detail kronologisnya sudah terbuka jelas. Inilah, saudaraku, rahasia keputusan rahasia Allah. Saudaraku, ini adalah rahasia kitab Wahyu yang terbuka, rahasia detail kronologis yang akan terjadi di akhir zaman. Dan ini juga merupakan rahasia hari H, hari, tanggal, bulan, dan tahun kapan pengangkatan itu terjadi. Memang ini rahasia yang termeterai. Daniel pun disuruh untuk memeteraikan. Paulus disuruh memeteraikan. Saudaraku, kemudian Rasul Yohanes disuruh memeteraikan. Tidak boleh mengobral rahasia tentang waktu ini sekalipun mereka dulu pernah melihat. Meteraikan rahasia ini. Rasul Yohanes sudah ngerti loh, saudaraku, saat harpazo pengangkatan, tapi suruh memeteraikan. Saudaraku, karena waktunya hanya akan terjadi ketika nanti Wahyu pasal 10 ini digenapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Yohanes juga disuruh memeteraikan dan hanya terjadi ketika Wahyu pasal 10 ini digenapi. Saudaraku, itulah sebabnya. Itulah kenapa kemudian timbul pengejek-pengejek dan pembantah-pembantah dari dunia ini. Berita tentang yang benar, berita tentang kitab Wahyu yang benar ini akhirnya pun akan diejek. Saudaraku, apa yang diejekkan oleh mereka? Saudaraku, orang-orang yang tidak mengerti rahasia rencana Allah ini mengejek. Saudaraku, mengejek. Kita ambil 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 10. Ini Rasul Petrus ngomong, saudaraku, di akhir zaman ketika pemberitaan kitab Wahyu yang benar ini disampaikan, saudaraku, nanti akan timbul pengejek. Saudaraku, 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 10. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Yang mengejek tentang pemberitaan kitab Wahyu yang benar itu siapa, saudaraku? Yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsunya.
Karena ingin berkuasa, ingin duit, ingin jabatan, ingin posisi, saudaraku. Akhirnya mengejek pemberitaan kitab Wahyu yang benar. Ingin bersanding dengan penguasa, ingin dekat dengan penguasa seperti ahli kitab dan Herodes dahulu, saudaraku. Akhirnya mengejek tentang pemberitaan yang benar, saudaraku. Di sini sudah disampaikan oleh Petrus, oleh Rasul Petrus. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Yang mengejek itu orang-orang yang hidupnya menuruti hawa nafsu, pengen berkuasa, pengen hebat, pengen menjadi jagoan sendiri. Itu mengejek mereka. Kata mereka, di manakah janji kedatangannya itu? Saudaraku, dia lagi ngomong kitab Wahyu, di mana janji kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ini sejak dulu, sejak tahun 60, tahun 70, ini sudah diberitakan pendeta-pendeta. Tuhan gak datang-datang, saudaraku. Ketika pemberitaan kitab Wahyu yang benar datang, kegerakan akhir zaman terjadi, Pentakosta akhir zaman terjadi. Kalau ada orang yang mengejek seperti ini, berarti orang itu hidup dalam hawa nafsu. Dia hidup seperti ahli-ahli kitab di samping Herodes yang ingin jabatan, ingin posisi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang selanjutnya, kata mereka, di manakah janji kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Itulah kenapa sejak mungkin awal abad ini, saudaraku, awal abad yang kemarin itu sudah hamba-hamba Tuhan sudah ada yang ngomong, merasa bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Ini karena memang, saudaraku, dikatakan oleh Rasul Petrus, saudaraku, dikatakan bahwa 1000 tahun sama dengan satu hari. Di hadapan Tuhan itu satu hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap. Dengan gemuruhnya yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kepada pengejek-pengejek tadi, saudaraku, Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Saudara, karena mereka nggak percaya, karena mereka mengejek, akhirnya Tuhan datang seperti pencuri. Saya beritahu kepada saudara, kepada pengejek-pengejek ini Tuhan akan datang seperti pencuri. Tetapi kepada mempelainya enggak. Saudaraku, ingatlah Nuh ketika membangun bahtera. Tampil pengejek-pengejek, Nuh bikin bahtera buat apa tuh? Ini kan musim kering, lagian tempatnya ini tinggi, ngapain Nuh bikin bahtera? Saudaraku, pemberitaan kitab Wahyu yang benar, terbukanya gulungan kitab itu pun diejek begitu nantinya, saudaraku. Akan ada pengejek-pengejek seperti itu. Saudaraku, ingatlah Nuh, saudaraku, ketika membangun bahtera itu tampil pengejek-pengejek. Kepada pengejek-pengejek itu air bah datang tidak disangka-sangka, seperti pencuri. Itu kepada pengejek-pengejeknya Nuh, saudaraku. Tetapi kepada Nuh itu tidak. Tidak, saudaraku. Air bah itu datang, saudaraku, tidak seperti pencuri. Tuhan sudah memberitahu, saudaraku, karena 7 hari sebelum air bah itu terjadi, Nuh diberitahu dengan pasti. Kejadian 7 ayat 1-7.
Kalau saudara membaca di sana nanti silahkan dibaca ya. Karena nanti kalau saya baca semua nih, baca di panjang sekali. Saudaraku, jadi kepada pengejek-pengejek yang dahulu mengejek Nuh membangun bahtera, Nuh bangun bahtera buat apa tuh? Di tempat kering kok bangun bahtera buat apa, saudaraku? Kepada pengejek-pengejek itu, saudaraku, air bah itu datang seperti pencuri. Tapi pada Nuh enggak. Saudaraku, pada Nuh enggak. Air bah itu tidak datang seperti pencuri. 7 hari sebelumnya Tuhan sudah ngomong, sudah bilang, Nuh, masuklah ke dalam bahtera, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan dan air bah akan menenggelamkan seluruh bumi. Tuhan bersabda begitu di dalam Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 7 sudah baca. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan itu akan datang seperti pencuri itu kepada orang yang hidup di dalam hawa nafsu, orang yang, saudaraku, merupakan pengejek dari dunia ini. Saudaraku, kita akan baca 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 5. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Saudaraku, kamu, kita, saya, saudara, yang masuk di dalam rencana Tuhan membangun bahtera, mempelai wanita anak domba Allah. Kamu tidak hidup dalam kegelapan. Saudaraku, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Artinya kepada orang kesayangan Tuhan, Tuhan itu nggak akan datang seperti pencuri. Saudaraku, akan dikasih tahu. Oleh karena itu, saudaraku, kitab Wahyu ini detail kronologisnya sudah dipercayakan kepada malaikat sang surya, tokoh dari timur, saudaraku, malaikat si unggas Nasar, saudaraku, yang saya percaya yakin itu dari Indonesia, saudaraku, dan saya mengerti ini, saudaraku, karena kalau saya ngomong saya mengerti, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudara, jemaat akhir zaman ini harus tahu kitab Wahyu loh, saudaraku. Kemudian jangan kemudian berprinsip, pokoknya percayalah. Pokoknya itu rajin sembahyang, tiap malam rajin sembahyang. Pokoknya rajin ke gereja. Nanti kan tahu-tahu diangkat, saudaraku. Ini prinsip dari pelataran bait suci yang nanti justru akan tertinggal karena mereka nggak mengerti kitab Wahyu. Saudaraku, andai kata Alkitab ini nggak ada kitab Wahyu, saudaraku, nggak ada yang jadi mempelai. Saudaraku, jadi kitab Wahyu ini merupakan satu penuntun arahan kepada kekristenan akhir zaman untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Hidup-hidup ini kitabnya adalah kitab Wahyu. Saudaraku, jadi nggak bisa seperti tadi saya sampaikan, orang kemudian, yang penting itu kan percaya. Pokoknya itu rajin sembahyang. Pokoknya rajin ke gereja. Nanti tahu-tahu diangkat, itu orang pelataran. Nanti Tuhan betul-betul datang seperti pencuri kepada mereka. Saudaraku, mereka nggak ikut diangkat, nggak ikut harpazo, mereka nggak ikut pengungsian, tapi mereka akan ditinggalkan. Pada saat itu terjadi, ketika Wahyu pasal 10 hari itu disampaikan, saudaraku, nanti pengejek-pengejek itu akan betul-betul seperti pengejek-pengejeknya Nuh. Saudaraku, mereka akan ditimpa mendadak kebinasaan. Saudara yang dikasihi, jadi saudaraku, itu prinsip dari orang pelataran di bait suci yang nantinya akan tertinggal, yaitu seperti itu. Pokoknya percaya, nanti kan tahu-tahu diangkat, saudaraku. Ya, saudara, kalau prinsipnya seperti itu, nanti Tuhan akan datang seperti pencuri, betul, saudaraku. Tapi kalau memiliki sikap mempelai, maka Tuhan akan datang seperti mempelai pria. Mempelai datang, saudaraku, kita tahu, saudaraku. Saudaraku, di akhir zaman akan ada peristiwa dahsyat yang namanya
Saudaraku, pertama, ini pengangkatan. Ini bahasa lainnya harpazo. Kemudian ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kemudian yang kedua, ini pengungsian. Ini bahasanya peugo, lari, hilang, lenyap. Saudaraku, kemudian dan orang-orang yang tertinggal. Ini adalah karakter dari pelataran bait suci Allah yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kecualikan bait suci Allah. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17, maka naga itu akan memerangi keturunan yang lain dari wanita itu. Saudaraku, jadi akan ada 3, saudaraku, peristiwa. Diangkat, ada yang diungsikan, dan yang satu ditinggalkan. Ini sesuai dengan pola tabernakel, sesuai dengan gambaran surga. Saudaraku, yang sempurna, yang hidupnya bisa meraih kesempurnaan, masuk ruang Maha Kudus, ini akan diangkat. Harpazo, ini karakter anak laki-laki, jemaat yang terlahir dengan karakter anak laki-laki. Saudaraku, mencapai kesempurnaan hidup ketika Tuhan Yesus datang, itu nanti akan diangkat harpazo. Wahyu pasal 12 ayat 5. Kemudian jemaat yang hidupnya masih dalam penyempurnaan, saudaraku, di dalam kekudusan dan penyempurnaan, saudaraku, ini jemaat yang hidup di dalam ruang kudus ini akan diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat 6. Dan wanita itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan satu tempat olehnya supaya ia dipelihara di situ oleh Allah selama 1260 hari. Saudaraku, dan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Perempuan itu terbang dengan 2 sayap burung nasar, saudaraku, yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, kemudian saudaraku, yang ruang Maha Kudus tadi, saudaraku, orang-orang yang mencapai kesempurnaan, memiliki karakter anak laki-laki akan diangkat. Orang-orang yang di dalam proses penyempurnaan, mencapai tingkatan ruang kudus, ini diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian yang pelataran, yang hidup dalam hawa nafsu, ini yang tadi mulutnya kotor, saudaraku. Sudah tokoh tapi mulutnya itu kotor, mencibir, membodoh-bodohkan orang, saudaraku, sukanya saudaraku. Saudaraku, pengejek-pengejek. Ini adalah suasana pelataran yang nanti akan menemui kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Mereka pasti tertinggal, saudaraku. Jadi pengejek-pengejek. Ini pelataran rohani yang mulutnya kotor, masih penuh, saudaraku, ucapan-ucapan jelek, saudaraku, tidak bisa menjaga kekudusan mulut, saudaraku. Ini pasti tertinggal. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan kedua, saudaraku, saya bacakan. Ini sudah sering saya bacakan, tapi ini perlu disimak baik-baik. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur, rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudaraku, yang diukur, saudaraku, ini adalah bait suci Allah, saudaraku, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudaraku, inilah orang-orang yang tertinggal, yaitu pelataran yang diizinkan tidak terukur, tidak ikut baik diangkat, harpazo, maupun tidak ikut dalam pengungsian atau peugo. Saudaraku, mereka akan tertinggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian saudaraku, orang-orang yang tertinggal ini di dalam Wahyu 12-nya, saudaraku, ini ditulis dalam ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ingat, perempuan ini ternyata tidak hanya melahirkan anak laki-laki yang di Wahyu pasal 12 ayat 5, tapi ternyata di ayat 17 ada keturunan yang lain. Saudara, kemudian saya akan beritahu saudara, bahtera akhir zaman ini bentuknya apa sih, saudaraku? Bahtera keselamatan akhir zaman ini apa sih, saudaraku? Ini adalah bait suci Allah yang digambarkan sebagai seorang wanita di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan kedua, dan komplitnya sampai dengan
Ayat yang ke-17, saudaraku, tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubukan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudaraku, ia sedang mengandung, dan seterusnya, saudaraku. Itu kenyataan bait suci Allah, itu kenyataan dari, saudaraku, bahtera akhir zaman. Saudaraku, bahtera akhir zaman yang berwujud mempelai wanita, saudaraku. Wahyu pasal 12 ini, saudaraku, juga terdiri dari 3 tingkat, saudaraku. Yang pertama, yang mencapai ruang Maha Kudus itu akan harpazo, langsung dibawa, diangkat kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, ini diangkat. Kemudian yang kedua, yang mencapai tataran rohani, ruang kudus ini akan diungsikan, dan yang kanak-kanak rohani akan tertinggal. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 12 ini, saudaraku, ini ada 3 tingkat juga, saudaraku, seperti bahtera Nuh, saudaraku, seperti tabernakel, seperti kerajaan surga. Saudaraku, kalau bahtera Nuh ini menghindarkan manusia dari bencana air bah yang melanda bumi, ini bahasa gaulnya gitu, mitigasi, saudaraku. Mitigasi zaman Nuh. Ini dengan bahtera 3 tingkat, saudaraku. Kemudian bahtera akhir zaman atau gereja mempelai ini menghindarkan jemaat dari bahaya dan bencana antikris, saudaraku. Jadi bahtera akhir zaman atau gereja mempelai ini menghindarkan jemaat dari bahaya antikris. Antikris itu siapa, saudaraku? Antikris itu si bintang timur dan putra fajar yang jatuh. Yesaya pasal 14 ayat 12 dan 13. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Saudaraku, ini jadi iblis antikris yang jatuh. Ini nanti akan membuat dunia dilanda masa antikris, saudaraku. Dan pada saat itu gereja, saudaraku, yang mencapai ruangan Maha Kudus akan diharpazo, yang mencapai ruang kudus akan diungsikan, yang kanak-kanak rohani akan ditinggalkan dan diinjak-injak, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi jatuhnya bintang timur ini, saudaraku, bintang timur yang digambarkan dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 13, ini akan menciptakan kegoncangan dunia, yaitu masa antikris. Bahkan akibat dari jatuhnya si iblis itu, saudaraku, itu nanti bait suci Allah nanti harus terkoyak, saudaraku. Bait suci Allah yang satu bagian, saudaraku, yaitu ruang kudus dan ruang Maha Kudus, itu akan diperlakukan oleh Tuhan sebagaimana tingkatannya. Yang ruang Maha Kudus itu nanti langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, langsung mencelat ke langit, saudaraku, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian yang mencapai ruang kudus itu diungsikan di satu tempat yang disiapkan oleh Allah selama 1260 hari. Kemudian yang pelataran itu nanti diinjak-injak oleh antikris di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi bahtera keselamatan akhir zaman ini wujudnya adalah mempelai wanita anak domba Allah, gereja mempelai. Kita sedang membangun itu, saudaraku. Dan rahasia kitab Wahyu, linknya mulai pasal 1 munculnya tokoh-tokoh akhir zaman, kemudian detail kronologisnya yang akan dilalui gereja Tuhan seperti apa, saudara bisa klik di bawah. Ini urut ya. Di sana saya kasih judul, saudaraku, petunjuk pelaksanaan kegerakan kitab Wahyu. Bisa saudara klik secara urut supaya saudara memahami kitab Wahyu secara utuh. Ya, saudaraku, saya sarankan, saya himbau, klik secara urut. Link tentang kegerakan kitab Wahyu, tentang rahasia, saudaraku, kegerakan kitab Wahyu. Petunjuk pelaksanaan kegerakan kitab Wahyu supaya saudara mengerti dan saudara nanti betul-betul terpilih. Kalau bisa ya, nanti saudara menjadi orang-orang yang terangkat atau paling tidak diungsikan. Jangan menjadi orang-orang yang tertinggal, menjadi pengejek-pengejek seperti zaman Nuh. Yang mengejek itu justru nanti akan tertinggal.
Kapan Tuhan mau datang? Dari dulu, dari tahun 60, 70, itu pendeta-pendeta sudah ngomong Tuhan mau datang. Kapan? Kalau rahasia di gulungan kitab ini sudah terbuka, ada di tangan kanan malaikat sang surya, saudara nggak bisa ngomong begitu lagi. Nanti sudah akan seperti nasibnya orang-orang yang mengejek pada zaman Nuh. Nanti mereka ditenggelamkan. Mereka kalau di dalam kegenapannya nanti akan dibiarkan dilindas masa antikris dan tidak ikut masa pengangkatan atau pengungsian. Saudaraku, mereka akan tertinggal dan diinjak-injak masa antikris. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus Kristus, pemimpin gereja, mempelai pria surga, imam besar agung, raja di atas segala raja, memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Dia yang akan segera datang. Dia yang membukakan rahasia kitab wahyu ini. Dia yang menyatakan itu, saudaraku. Ketika dalam panggilan pertama saya melayani pekerjaan Tuhan, dia menampakkan diri dan memberitakan pemberitaan tentang kitab wahyu ini, saudaraku. Saudaraku, dan saya mendapatkan satu bimbingan-bimbingan melalui orang-orang khusus, saudaraku, dan akhirnya rencana Tuhan digenapi. Kiranya Tuhan memberkati. Salam penuaian, doa berkat terbaik. Haleluya. Amin.